As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Roro Faradita. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah Teknik Presentasi. Poin pertama yaitu kondisi dunia pendidikan saat pandemi. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak COVID sehingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, di mana biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung. Namun, sudah beberapa bulan ini dilakukan via online. Berbagai macam tantangan harus dihadapi untuk sistem pendidikan online ini. Selain disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, fasilitas dan sumber daya juga tidak kalah pentingnya. Faktanya, masih banyak sekali anak-anak yang terkendala fasilitas untuk belajar, bukan hanya murid, tapi juga tenaga pendidik dan orang tua murid, yang kesulitan baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop, maupun pulsa untuk koneksi internet. Sistem pembelajaran online ini secara tidak langsung membuat kesenjangan sosial ekonomi yang sudah terjadi sejak lama. Menjadi semakin melebar saat pandemi, sistem pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentunya sangat berdampak pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik, begitupun dengan penerimaan materi pembelajaran dari peserta didik yang seringkali tidak memahami materi yang disampaikan. Angka putus sekolah meningkat di beberapa tempat seperti Papua, Maluku Utara, dan beberapa daerah yang memasuki zona merah di Indonesia. Karena angka putus sekolah yang meningkat baik di kota maupun desa, hal ini menyebabkan menurunnya produktivitas nasional yang membuat mereka terjebak dalam lingkaran tidak berujung atau vicious circle, kemiskinan struktural. Selanjutnya ada kendala dan kritik terhadap penerapan PJJ. Kendala penerapan PJJ yang pertama, kurang efektif. Yang dimaksud dengan kurang efektif ini adalah saat kita mengadakan perkuliahan atau rapat secara online, itu bisa memungkinkan mahasiswa tidak menyalakan kamera dan tidak menjawab pertanyaan dari dosen. Itu beberapa contohnya. Kedua, kendala teknis saat karena sejak pandemi ini dilakukan secara di rumah, yaitu work from home, ada orang tua yang kerja di rumah, terus habis itu ada pelajar yang belajar di rumah, dan itu bisa menjadikan distraction saat kita work from home, belajar di rumah, gitu. 4, kendala krusial. Yang dimaksud dari kendala krusial ini adalah mental seseorang yang bisa jadi gelisah karena sudah terlalu lama isolasi karena pandemi gitu. Dan yang penting tugas saya itu kritik banyak tuai kritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Nadiem Makarim kendala penerapan pembelajaran jarak jauh dilakukan sebagai solusi belajar di tengah pandemi COVID-19. Nadiem mengatakan selain para tenaga pendidik, kritikan terhadap PJJ juga datang dari para orang tua murid yang merasa kesulitan dalam mengikuti metode belajar daring karena kesibukan kerja maupun kesulitan beradaptasi saat mendampingi anaknya belajar di rumah.
Berikut contoh potret pengajar dan peserta didik selama pembelajaran jarak jauh. Nah, ini saya mengambil contoh ketika saya sedang kelas, para murid, ada yang menyalakan kamera dan ada yang mematikan kamera, dan bisa dilihat ada satu orang yang sedang dalam perjalanan, melakukan kuliah dalam perjalanan, seperti itu. Nah, ini juga bisa dibilang kurang efektif sih ya, teman-teman. Atau dosen. Pendapat beberapa ahli dan pemerhati sosial menilai kebijakan pembelajaran tatap muka mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini guna menghindari anak Indonesia dari kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar atau learning loss. Learning loss berdampak pada risiko kemampuan intelektual, psikologis anak yang kritis, penurunan capaian penurunan capaian belajar, dan banyak terjadi kasus anak putus sekolah selama PJJ. Saat terjadi penurunan angka positif COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai kesiapan sekolah dan kondisi daerah di wilayah PPKM level 1-3. Wacana ini memunculkan respon berbagai dan dilema bagi orang tua. Ada yang pro maupun kontra, yang menganggap kebijakan ini tidak populer sehingga orang tua ragu dengan kebijakan PTM. Untuk meredam kekhawatiran, pemerintah harus cermat dalam menyikapi penerapan PTM. Mempercepat pemberian program vaksinasi bagi pelajar atau mahasiswa sebagai cara untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di sekolah atau di perguruan tinggi. Selain memberikan vaksin, komitmen pelajar atau mahasiswa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan lewat gerakan mencuci tangan dan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, dan mengurangi mobilisasi berkumpul dengan teman-temannya dapat mengurangi angka penularan virus COVID-19. Sekolah dan perguruan tinggi menyelenggara pendidikan harus mempersiapkan standar pelaksanaan PTM dengan infrastruktur yang memadai. Kendala dan ancaman yang dihadapi. Contoh kendala dari pembelajaran tatap muka ya. Kendala utama adalah adaptasi dengan kebiasaan baru, di mana penerapan protokol kesehatan pandemi COVID-19 tidak ada dalam materi sekolah. Kendala kedua adalah tidak tercapainya materi pembelajaran dengan baik kepada anak didik, mengingat jumlah tatap muka hanya sekali dalam sepekan selama 4 jam dengan 4 materi pelajaran. Ancaman dari pembelajaran tatap muka ini, ancaman yang harus dihadapi yaitu ancaman kesehatan saat melaksanakan PTM karena tidak menutup kemungkinan angka penyebaran COVID meningkat. Solusi terbaik untuk saat ini menurut saya tetap pada pembelajaran jarak jauh walaupun sudah melakukan vaksin serta menjaga kebersihan, dan juga tidak lupa untuk tetap menjaga imun tubuh untuk tetap sehat, karena jika kita fokus melakukan pembelajaran tatap muka, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Situasi terburuk yang bisa terjadi yaitu meningkatkan COVID-19 di Indonesia. Ya. Sekian teman-teman. Makasih ya. Ini udah, Cil.
Udah gitu doang. Lu dengerin gue doang lah. Udah. Oke. Oke. Bye-bye. Daeng, ntar recordnya kirim ke email atau WA terserah. Itu berapa menitnya kasih tau gue dah.